Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel kami Makmur Aska Teknik. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan untuk kawan-kawan yang baru gabung di channel kami Makmur Aska Teknik, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang ya. Proses pemindahan pintu, jadi seperti ini ya keadaannya. Jadi kita mau renovasi, pintunya digeser dan ditinggikan. Seperti yang kita lihat ada dua pilar di situ, dan di sini ini adalah pintunya yang sedang kita renovasi ya. Jadi simak terus ya video dari kami biar nanti bisa bertambah ilmu dan bisa tahu kesulitan-kesulitan apa yang kita dapati dan bagaimana hasilnya nanti setelah direnovasi ya. Untuk tantangan selalu ada ya saat kita renovasi seperti ini, karena perbedaannya sangat jauh sekali ya apabila kita membuat dari baru. Jadi kita harus banyak memotong, banyak membongkar, kemudian kita set lagi, kita atur lagi, jadilah terbentuk sesuatu ya, atau pagar yang kita bikin ini. Jadi banyak tutorial ya di sini nanti yang teman-teman bisa dapatkan, terutama teman-teman yang baru belajar. Oke, simak terus video ini biar paham ya. Jadi sebelumnya seperti ini ya modelnya. Ini pintu dorong dan sekarang kita mau jadikan pintu kupu-kupu. Jadi kesulitannya itu sebenarnya lebih ke pengelasannya ya, karena yang pipa yang kita las ini sudah dilapisi dengan cat ya sebagian. Nah, sedangkan untuk pipa-pipa yang belum dicat atau baru berwarna silver ini pipa-pipa baru ya. Jadi kita tambahi, ini tujuannya untuk menambah kekuatan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini proses peninggian ya, karena mobil yang mau masuk nanti sangat tinggi. Jadi ketinggian pintu ini kurang lebih 3,30 meter ya dari lantai. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ini proses penyambungan untuk mencapai titik 3,30 meter ya. Kita klem dulu dengan besi yolo yang warna silver ini. Jadi untuk penyambungannya harus hati-hati ya, karena kita butuh lurus sekali. Soalnya ini akan memakai engsel 4 ya. Rencananya seperti itu, karena pintunya itu termasuk berat. Proses selanjutnya pasang jari-jari seperti ini ya, diluruskan dengan yang di bawah. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat, ini proses penambahan kerangka ya. Ini dimaksudkan untuk memperkokoh ya. Jadi tulangan ini kita tambahi sampai di atas. Jadi sebelumnya tidak ada ya, kemudian kita adakan karena ini pintu benar-benar tinggi, itu 3,30 meter. Dan peran tulangan ini sangat penting sekali ya. Seperti inilah teknik ya, dimana ada keraguan. Nah, di situ kita perlu ada penambahan untuk memperkuat. Jadi diharapkan dengan metode seperti ini umur pintu pun bertahan lama ya. Ini kurang lebihnya itu seperti itu.
Jadi untuk kawan-kawan yang baru belajar atau belum banyak pengetahuan tentang pengelasan ya. Jadi untuk suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pengelasan tidak lepas daripada teknik ya. Kita hanya tahu ngelas saja, tapi kalau kita tidak tahu tekniknya, barang yang kita hasilkan pun akhirnya kurang kuat, begitu juga kurang bagus. Makanya disitulah pentingnya sebuah teknik ya. Teknik bagaimana caranya untuk memperkuat barang yang kita bikin, teknik bagaimana caranya untuk mempresisikan sehingga ketika jadi barang itu terlihat bagus dan rapi. Jadi disitulah pentingnya bila mana kita mau terjun ke dunia teknik seperti ini ya, dunia pengelasan atau teknik bangunan atau teknik sipil dan sebagainya, teknik pertukangan, teknik kayu dan sebagainya ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi setiap benda atau barang yang kita mau bikin harus benar-benar tepat ukurannya, sehingga kalaupun sudah jadi nanti akan terlihat bagus. Jadi yang seperti kawan-kawan lihat sebelumnya, besi silver ini adalah besi tambahan ya. Nah aslinya ini hanya besi strip saja ya yang dipasang di tengah. Namun kalau kita biarkan seperti itu, maka pintu ini tidak akan bertahan lama ya, karena goyangannya yang begitu kuat. Jadi fungsi tulangan ini, besi silver atau besi yang baru saja kita pasang ini, nah ini tujuannya untuk memperkokoh. Cara penempatannya ini sengaja di tengah ini sempit, karena jarak dari pinggir ke tengah ini sekitar 110 dan yang sebelahnya ini 110 juga ya. Jadi seperti inilah ya kawan-kawan. Jadi di samping kita cari kuatnya, ini nanti indahnya itu, bagusnya itu di sini. Jadi antara pinggir dan pinggir jaraknya sama. Jadi ketika dipasang dia akan kelihatan kokohnya ya, atau indahnya, presisinya dalam segi pembagian jarak. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pemasangan engsel ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat, ini untuk pembagian engselnya ya, yang kita mau pasang. Jaraknya menyesuaikan, bisa dirapatkan di atas pun bisa, karena beban daripada pintu ini berat, maka kita bagi ya. Ini jaraknya kita pakai ukuran 91 ya. Kemudian dari jarak yang paling bawah agak renggang. Soalnya beban yang paling atas, paling kuat itu bebannya di atas ya. Jadi nanti sewaktu pemasangan kita akan las dengan besi-besi yang ada di kanopi. Ini tujuannya untuk memastikan benar-benar bahwa pintu ini dipasang dengan kuat. Jadi karena ini engselnya jumlahnya 4, jadi kekurangannya ketika sudah dilas begini, nanti kalau dilepas mau mengembalikan lagi susah ya. Makanya kalau engsel lebih dari 2, untuk pemasangannya harus dibongkar dulu engselnya ya, baru dipasang lagi kemudian dilas. Terkecuali besi yang kita pakai itu benar-benar tebal dan dia lurus, benar-benar lurus, maka itu akan lebih gampang. Tapi kalau untuk jenis besi yang kita pakai ini tidak bisa ya, otomatis di saat kita pengelasan dia akan memuai. Jadi ada bengkoknya walaupun hanya sedikit, dan itu mempersulit untuk mengembalikan lagi. Oke, lanjut kita ke pemasangan ya. Jadi setelah selesai kita pasang seperti ini. Nah, ini pemasangannya, kita las dulu di ujung atasnya. Nah, kita kasih kuat dulu, agak ribet memang untuk pemasangan pintu setinggi ini, tapi semuanya bisa ya insya Allah.
Dan ini lubang-lubang seperti yang kawan-kawan lihat ini adalah lubang angkernya ya. Ini kita las semuanya nantinya, kita tambahi dinabel. Nah, tujuannya untuk meringankan beban pintu ya, karena pintu ditarik oleh engsel dan angker-angker yang terpasang. Jadi ini akan memaksimalkan kerja tiang penyangga ya. Nah, karena tiang penyangga ini sudah diikat dengan angkernya dan kemudian diikat juga dengan kolom besinya, besi yang ada di kolomnya. Nah, ini posisi tiang ini dia tidak bergerak sedikit pun ya. Nah, kemudian juga sudah dilas di atas, artinya ini benar-benar kuat. Dan ini mulai penyetelan pintunya ya, karena untuk penyetelan pintu sendiri prosesnya agak panjang ya, harus mengepaskan antara titik 0 bawah dengan titik 0 di atas. Artinya dari kedudukan pintu ini benar-benar sama rata dan bagus. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini masih dalam proses dan ini belum jadi ya. Seperti ini. Kita ganjal dulu, kita paskan dulu. Harus sabar ya untuk pemasangan seperti ini. Ya memang butuh waktu. Tapi kalau kita sudah banyak pengalaman, kita akan tahu tekniknya ya. Caranya untuk menjadikan hasil nanti benar-benar presisi. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, ini kita las ya. Kita tambahi besi siku. Kemudian ini ada betoneser, kita las dengan besi yang ada di dalam kolom. Sengaja kita cari ya besi yang ada di kolom, karena ini berpengaruh penting ya. Nah, di sebelah ini kita pasang dinabel ya. Nah, itu begitu juga yang di bawah ini kita las dengan besi yang ada di dalamnya sebelumnya. Nah, kurang lebihnya itu kira-kira seperti ini. Oke, lanjut pekerjaan lain ya. Ini kita pasang yang pagar-pagar yang di atas dinding. Ini di ruangan belakang ya, yang tadi kita lihat. Nah, kita pasang semuanya, kita tutupi semuanya. Nah, yang dimintakan pelanggan ya atau konsumen. Jadi seperti ini ya kurang lebihnya hasilnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini kita sudah usaha maksimal sebagaimana programnya. Dan untuk pengecatannya juga kita sudah kasih tebal. Di kawan-kawan bisa lihat semuanya. Ini jarak-jarak yang tadi kita atur. Kemudian stripnya ya. Dan sekarang kita cek untuk bukanya ya. Ya ini seperti ini. Semua berjalan baik ya. Ini satunya lagi. Nah, untuk bukanya pun ini ada grendel ke atas. Sengaja kita kasih panjang. Dan bukanya pun juga gampang. Sekarang kita lihat di dalam ya. Ini ruangannya tampak luas sekali ya. Kemudian pagar-pagar di samping ini semuanya sudah kita pasang. Kemudian ini kuda-kudanya. Nah, seperti ini sudah kita ganti, pagarnya kita pasang tadi di samping. Nah, sekarang kita cek nutupnya. Tidak ada masalah ya. Untuk hasilnya ya seperti ini, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Semuanya sudah direncanakan dan disetting sebagaimana harapannya pagar ini akan bertahan lama ya, dengan penambahan pipa-pipa besi, kerangka-kerangka. Nah, seperti ini. Dan kita lihat dari samping untuk pemasangannya juga presisi ya, kita luruskan untuk dindingnya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan semua. Tetap semangat dan tetap berusaha. Jangan lupa ya, kalau cocok dengan video ini atau suka dengan video ini, untuk like, subscribe, dan share videonya. Dan bunyikan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.